Pernah kepikiran nggak sih, kalau ternyata kata-kata yang kita pakai buat ngomongin emosi itu, ya itu ngebentuk cara kita ngalamin emosi itu sendiri. Ini penting banget loh. Apalagi dalam konteks konseling, di mana kejelasan kata-kata itu bisa jadi kunci buat nemuin jalan keluar. Nah, coba deh jujur. Pasti pernah kan? Kita semua kayaknya sering banget deh ngelakuin ini. Aku ngerasa, padahal maksudnya aku mikir. Kekeliruan yang kelihatannya sepele ini ternyata jadi titik awal kita nih buat ngebahas kenapa misain antara pikiran dan perasaan itu penting banget. Oke, jadi ini dia gambaran besar dari pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat hubungan antara bahasa, perasaan, dan tindakan. Terus, kita bongkar masalah yang sering muncul sama kata perasaan. Habis itu, kita lurusin lagi definisinya, kita lihat contoh kasusnya dalam konteks iman, dan terakhir, kita simpulkan kenapa semua ini penting banget buat kita. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Gini, di dunia konseling, kata-kata yang kita pilih itu bukan cuma soal tata bahasa atau semantik doang loh. Kata-kata itu benar-benar jadi alat. Alat buat diagnosis, bahkan alat buat penyembuhan yang kekuatannya luar biasa. Nah, pembahasan kita kali ini bukan asal-asalan ya. Kita ngambil dasarnya dari bab 13 buku The Christian Counselor's Manual. Kenapa buku ini? Karena buku ini emang fokus banget pada penggunaan bahasa yang super presisi, yang tepat guna, untuk bisa ngebantu orang. Oke, jadi ini dia inti masalahnya. Ada 3 istilah nih, sikap, perasaan, dan perilaku. Sering banget ketiganya ini kecampur aduk. Padahal ketiganya itu beda walaupun emang saling berhubungan erat. Buku panduan ini menekankan, untuk konseling yang efektif, kita harus bisa bedain ketiganya dengan jelas. Oke, sekarang kita kerucutkan masalahnya ya. Kita bakal fokus ke satu kata yang sering jadi biang kerok kebingungan. Kata perasaan. Kata ini sering banget kita salah gunakan, dan dampaknya itu bisa menghambat kemajuan seseorang loh. Nah, buku panduan ini ngasih contoh yang klasik banget nih. Coba dengerin kutipannya. Kalimat, saya merasa rendah diri, kedengarannya biasa aja kan? Wajar. Tapi menurut buku ini, kalimat itu secara teknis gak sepenuhnya akurat. Nah, disinilah kuncinya. Waktu klien bilang saya merasa rendah diri, analisis dari buku ini nunjukin kalau itu sebenarnya bukan perasaan. Itu adalah sebuah penilaian atau sikap tentang diri sendiri. Jadi rendah diri itu bukan sesuatu yang kita rasakan di tubuh kita, tapi sesuatu yang kita pikirkan atau yakini tentang diri kita. Ini pembedaan yang krusial banget. Jadi gini, menurut buku ini, nggak ada orang yang merasa rendah diri atau merasa bodoh. Yang ada adalah seseorang merasa sedih, merasa bersalah, atau merasa marah. Gara-gara dia punya penilaian kalau dirinya rendah diri. Paham kan bedanya? Perasaan itu akibatnya, bukan pemikirannya. Oke. Terus gimana dong caranya biar kita bisa lebih akurat? Nah, jawabannya adalah dengan ngedefinisiin ulang istilah-istilah kunci ini, anggap aja kita lagi nyiapin toolkit biar semuanya jadi lebih jelas. Oke, pertama, perasaan. Menurut buku panduan ini, perasaan itu sebenarnya simpel banget, sifatnya biologis. Perasaan itu ya persepsi kita tentang kondisi tubuh kita, enak atau nggak enak. Jadi ini tuh respons fisik, bukan penilaian. Kayak badanku rasanya nggak enak, atau aku ngerasa capek, itu murni sinyal fisik. Berikutnya, sikap. Nah, kalau ini ranahnya pikiran. Sikap itu gabungan dari keyakinan, asumsi, prinsip yang jadi cara pandang kita terhadap sesuatu. Ini tuh kayak kacamata yang kita pakai buat ngelihat dunia. Nah, kalimat saya rendah diri yang tadi itu masuknya ke sini. Itu sebuah sikap. Dan yang terakhir, perilaku. Nah, ini adalah wujud tindakannya. Ini adalah apa yang kita lakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Jadi perilaku itu bukan cuma gerak badan, tapi sebuah tindakan utuh yang muncul dari sikap dan keyakinan kita tadi. Ini adalah outputnya. Nah, sekarang bagian serunya, kita udah punya definisinya kan? Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di lapangan dalam sebuah skenario konseling nyata yang dibahas di buku ini. Ini contoh yang dalam banget. Coba perhatikan kalimat ini. Tapi saya tidak merasa diselamatkan. Wow, ini pernyataan yang dalam banget dan sering muncul dalam konseling berlatar belakang Kristen. Di sini, seseorang lagi ngegantungin kepastian keselamatannya bukan pada keyakinan, tapi pada ada atau nggak adanya sebuah perasaan. Nah, disinilah definisi kita tadi jadi super relevan. Buku panduan ini negesin banget kalau kepastian keselamatan itu bukan perasaan. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah status, sebuah keadaan yang dasarnya adalah keyakinan dan janji. Jauh lebih kokoh daripada perasaan yang bisa naik turun kan? Jadi, apa yang dilakukan konselor yang bijak? Pertama, dia mengidentifikasi masalahnya.
Klien ini mengungkapkan sebuah keyakinan, saya tidak diselamatkan, tapi pakai bahasa perasaan, saya tidak merasa diselamatkan. Kedua, konselor dengan hati-hati memisahkan keduanya. Dia nggak menyangkal perasaan takut atau ragu si klien, tapi dia misahin itu dari realitas teologisnya. Dan ketiga, yang paling penting, dia bantu orang itu buat mindahin fondasi kepastiannya. Bukan lagi di atas perasaan yang goyah, tapi di atas janji Tuhan yang kokoh. Oke, kita sampai di banyak akhir. Yuk kita tarik kesimpulannya. Kenapa sih kita repot-repot bedain kata-kata ini? Ini bukan cuma latihan teori, teman-teman. Ini punya dampak yang sangat nyata buat hidup kita. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gini loh maksudnya. Perasaan damai, perasaan sukacita, perasaan yakin, itu adalah buah dari keselamatan. Itu adalah hasil, bukan akar atau fondasinya. Fondasi dari kepastian itu sendiri harus sesuatu yang lebih objektif, yang gak gampang goyah kayak perasaan kita. Nah, ini pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan, kalau Anda mulai membiasakan diri untuk membedakan mana yang benar-benar perasaan fisik, mana yang cuma keyakinan atau pikiran, dan mana yang jadi tindakan Anda, kira-kira perubahan perspektif seperti apa yang bisa Anda dapatkan? Mungkin ini bisa jadi kunci buat mengurai kebingungan yang lagi Anda hadapi sekarang.